Perkenalkan, nama saya Bimo Sasongko. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Saya dari kelas 1B Sosiologi. Di sini saya akan menerangkan dan mempraktekkan ibadah yang sebelum dilakukan ataupun ibadah yang sebelum dilakukan waktu sholat. Ibadah tersebut adalah wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut bahasa secara wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Wudhu adalah suatu syarat sah sebelum melakukan ibadah sholat. Wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim yang ada di Indonesia. Adapun artinya dalam kamus bahasa Indonesia tertulis menyucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab kata wudhu merupakan turunan dari kata kerja fi'il wadu yadu'u yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih atau dalam hukum Islam, arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air suci yang lagi menyucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan ataupun ditetapkan oleh Allah SWT serta yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang mengenai wudhu seperti ayat Al-Quran yang ada di kitab suci Al-Quran seperti ayat Al-Maidah yang ke-6 yang berbunyi, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Adapun hadis yang menjelaskan seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Muttafaq alaihi, Bukhari 135, Muslim 225. Keistimewaan wudu terdapat hadis panjang Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosa akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tak kala ia membasuh muka, maka dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosa yang akan keluar dari kedua tangan ia sampai dari bawah kuku-kukunya. Demikian dari kedua tangan ia sampai dari demikian pula halnya dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosa akan keluar dari kepalanya. Hadis itu terdapat dari hadis riwayat Malik, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Rukun wudhu sendiri ada beberapa seperti niat untuk mengerjakan wudhu, membasuh seluruh muka yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tertib berurutan artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri.
Di sini berarti harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Syarat sah wudhu. Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat yang sah yang harus dilakukan dalam berwudhu. Di antaranya yaitu air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang mutlak atau suci, air yang halal, bukan hasil gasap ataupun hasil curian, suci anggota wudhu dari haid najis. Di sini saya akan mempraktekkan wudhu berikut praktek dari wudhu saya.